Salam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menjadi anak Tuhan. Dari Roma 8 ayatnya yang ke-14. Nah, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Yang perlu direnungkan menjadi anak Tuhan itu ada beberapa hal Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan untuk kita menjadi anak-anak Allah. Tidak semua orang di gereja dia anak Allah. Tidak semua orang di gereja dia pengikut Yesus. Tidak semua orang yang mengikuti Yesus, dia pengikut yang setia. Untuk itu, untuk menjadi anak Allah, yang pertama, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Yakni berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bertindaklah, berpikirlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, mau dan berani menderita karena status sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima keselamatan. Kadang-kadang kita mau yang enak. Di saat Tuhan bawa untuk saat ini, masa-masa corona, kita tidak mau. Kita mulai berontak, sudah mau masuki 2 tahun. Kita tidak mau menderita. Firman Tuhan berkata, menjadi anak Tuhan mau berani dan menderita karena status sebagai anak Tuhan. Untuk itu mengajarkan kepada kita, kalau saat-saat ini, kita ada dalam keadaan yang tidak memungkinkan, mari kita ingat Yesus di dalamnya. Supaya kita bisa berseru kepada Tuhan. Berkata, Tuhan, aku mau apapun di jalanmu, aku mau tetap mengikuti Engkau. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mempunyai pandangan hidup bahwa Allah dalam hal ini menyediakan piala dan mahkota kehidupan. Itu akan menjadi punyanya saudara dan saya. Makanya ada lagu, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak goyah, ku tak goyah. Ini mempunyai cara pandang hidup. Bahwa Allah adalah orang yang menyediakan sesuatu mahkota bagi saudara. Pada waktu saudara mengakhiri pertandingan dengan baik, saudara dan saya sudah punya mahkota. Makanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, penderitaan tidak bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Saya berharap bahwa renungan yang singkat ini akan membuat saudara semakin hari semakin luar biasa. Akan membuat saudara semakin hari semakin mencintai Tuhan. Dan biarlah hari ini, saudara, di masa-masa kita menderita, kita tetap menjadi anak Allah. Untuk itu, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini minggu terakhir kita ibadah online. Minggu depan kita sudah tidak ibadah online lagi. Kita beribadah di ruang ibadah. Pastikan saudara datang dan menikmati berkat Tuhan. Mari tundukkan kepalamu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa hari ini status kami adalah anak-anak Allah. Untuk itu Engkau lawat setiap jemaat kami yang di rumah mereka masing-masing, supaya mereka juga mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan hamba-Mu percaya kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa bagi umat-umat-Mu. Bagi hamba-Mu juga Tuhan, Engkau pelihara hidup hamba-Mu, jagai hidup hamba-Mu, supaya hamba-Mu semakin luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah ini dalam doa. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus kembali kedua kali menjemput saudara yang percaya katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.